Ini tidak mudah, tidak gampang, apalagi untuk sebuah Republik Indonesia seperti yang sekarang ini menggantikan Jakarta dengan sebuah ibu kota baru. Bisa dibayangkan pembangunan sebuah kota yang katakanlah barangkali sepertiga dari Jakarta atau seperempat dari Jakarta. Seperti apa itu besarnya bebannya. Ini adalah suatu proyek kolosal. Ini Indonesia bukan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Ahmad. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama Bang Nuim Khayat. Alhamdulillah, senang sekali ini saya berada di samping beliau. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iwan Ahmad masih ngalor ngidul bersama Bang Nuim. Kita singgung lagi mengenai ibu kota. Sekarang kan isunya katanya ibu kota itu mau dipindahkan. Kalau dulu sebenarnya ibu kota pernah dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi dan keadaan darurat memang waktu itu. Sekarang isunya naik lagi, mau dipindahkan bahkan ke Kalimantan. Sudah ada timnya, sudah disiapkan. Nah, ini bagaimana Bang ini sebenarnya? Ini nggak gampang. Ini adalah suatu proyek kolosal. Ini Indonesia bukan yang pertama ya. Kita tahu misalnya Nigeria, ibu kotanya dari Lagos dipindahkan ke Abuja, kemudian Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, kemudian di Kazakhstan dipindahkan ke Astana dan lain sebagainya. Ini tidak mudah, tidak gampang, apalagi untuk sebuah Republik Indonesia seperti yang sekarang ini menggantikan Jakarta dengan sebuah ibu kota baru. Bisa dibayangkan pembangunan sebuah kota yang katakanlah barangkali sepertiga dari Jakarta atau seperempat dari Jakarta. Seperti apa itu besarnya bebannya. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh Malaysia. Malaysia juga pernah mengalami bahwa ibu kota Kuala Lumpur sudah tidak memadai. Bukan mereka pindah, tapi mereka memperbesar, yaitu tempat yang dinamakan Putrajaya. Nah, jadi ini lebih masuk akal, lebih memungkinkan daripada membangun sebuah ibu kota baru. Bukan tidak ada negara yang membuat ibu kota baru, ada, seperti saya katakan tadi, Nigeria, negara Kazakhstan, negara seperti Brasil, sebagainya. Tapi tidaklah mudah. Kita lihat misalnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Itu ibu kotanya kecil kan, Washington DC. Iya. Karena itu kota administratifnya saja. Ya, Washington DC kota itu kecil dianggap itu. Ya kecil. Seperti Australia. Australia itu kota yang kecil itu adalah Canberra ibu kotanya. Jadi ada Melbourne, ada Sydney, ada Adelaide, ada Perth, ada Hobart, ada Darwin. Tapi ibu kotanya kecil. Di situ tapi bisa karena dibangun sejak beberapa waktu yang lalu, bukan sekarang ini. Kalau sekarang ini sudah lebih susah. Saya pikir memindahkan ibu kota ini, Masya Allah, ini betul-betul kalau istilah orang Inggrisnya ini beban Hercules ini, betul-betul macam Hercules. Bagaimana saya membayangkannya saja sudah pusing. Membayangkannya saja sudah pusing. Saya pikir kalau bisa terlaksana dalam 20 tahun itu sudah hebat. Dalam 20 tahun juga itu lama sekali gitu, karena saking sulitnya itu kan. Luar biasa. Nah, Bang Nuim, selanjutnya saya ingin tanya mengenai dalam catatan perjalanan Bang Nuim pernah menjadi TKI ya. Sekarang negara Indonesia juga terkenal katanya TKI, negaranya TKI. Banyak negara-negara yang disuplai TKI-nya dari Indonesia. Anda melihat bagaimana sih sebenarnya kok Indonesia menciptakan TKI untuk negara-negara lain? Nasibnya bahkan mengkhawatirkan sekarang tuh ya. Ya sayangnya, walaupun kita barangkali merupakan salah satu negara pemasok TKI terbesar di dunia, penghasilan remittance istilahnya itu dari TKI kita tidak sebesar seperti pemasukan dari TKI tenaga kerja Filipina yang jumlahnya lebih kecil. Ini barangkali perlu dipikirkan. Mungkin mereka bisa sampai 2 kali lipat mengirimkan kembali. Mungkin kalau tidak salah saya terakhir itu ada penghitungan mengatakan bahwa tenaga kerja Filipina di luar negeri mengirimkan kembali ke Filipina hampir 27 miliar. Sedangkan yang di Indonesia mengirimkan kembali hanya 12 miliar. Ya cukup banyak, tapi ya kurang, tidak sampai separuh dari yang dilakukan oleh tenaga kerja Filipina. Kenapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa bisa begitu? Apakah tenaga kerja Filipina
itu berpenghasilan lebih tinggi daripada tenaga kerja Indonesia. Wallahu alam. Kalau kita lihat, kita pergi ke Singapura, itu ada satu shopping center di sana, ada plaza itu penuh dengan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan dari Filipina. Itu hampir semuanya mereka tuh berduyun-duyun untuk mengirimkan uang kembali ke Filipina. Nah, kita tidak melihat hal yang seperti itu dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Mungkin ada, tapi saya tidak melihatnya. Tapi bagaimanapun, menurut catatan Bank Indonesia, itu tenaga kerja Filipina mengirimkan lebih banyak uang devisa kembali ke Filipina dibanding dengan tenaga kerja Indonesia, walaupun yang bekerja di luar negeri lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja Filipina. Gitu ya. Dan gelombangnya saya sepertinya makin besar, bertambah terus. Akhirnya di Indonesia kan ada lembaga-lembaga yang resmi, ada lembaga tidak resmi. Bahkan ada orang yang sengaja masuk ke kampung-kampung untuk nyari ya terampil enggak, yang penting dia mau, akhirnya dijadikan bahan, dijadikan eksploitasi. Ceritanya karena memang tidak dilatih secara sungguh-sungguh. Kalau orang dari Filipina ini mungkin dilatih lebih secara sungguh-sungguh, sudah bisa menggunakan mesin cuci dan lain sebagainya. Tapi kan ada satu kajian yang mengatakan bahwa kita bisa mengetahui apakah dari sesuatu desa itu banyak tenaga kerjanya yang berada di luar negeri, melihat bahwa desa itu sangat maju. Desa itu sangat maju. Masalahnya sekarang ini adalah masalah kemanusiaan. Apakah apa yang terjadi sekarang ini sudah bisa dipertanggungjawabkan? Artinya, seorang ibu meninggalkan suami, anak, dan semua untuk pergi ke luar negeri. Itu bisa dibayangkan traumanya bagaimana? Atau seorang ayah meninggalkan istri, anak lain untuk pergi ke luar negeri. Jadi bukan hanya sekadar merantau seperti di zaman dahulu yang merupakan bagian dari budaya, misalnya Minangkabau dan lain sebagainya. Tapi ini satu keharusan. Kita barangkali mesti juga mempertimbangkan, memikirkan, apakah ini bisa dipertahankan terus? Ini karena konsekuensi psikologinya barangkali besar sekali. Traumanya luar biasa. Banyak rumah tangga yang kemudian kacau balau, berantakan dan lain sebagainya karena hanya dan keterpisahan antara suami dengan istri karena suami atau istrinya harus pergi bekerja di luar negeri. Jadi apakah kita bisa bangga dengan mengatakan, oh ini telah menghasilkan uang sebanyak ini, tapi beban biayanya berapa untuk menghasilkan uang itu? Berapa biayanya? Artinya biaya psikologi, biaya kemanusiaannya berapa banyak, berapa besar? Kasihan juga kita, ini anak-anak yang besar tanpa satu orang tuanya. Jadi semacam single parent istilahnya kalau di luar negeri. Apakah ini sesuatu yang pantas dan patut? Apakah tidak seharusnya pemerintah misalnya mencoba untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak di Indonesia sendiri agar mereka tidak perlu sampai ke luar negeri? Ini memang mudah ya dikatakan dan sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita mendengar bahwa masuk tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, yaitu buruh kasar dari luar negeri ke Indonesia, itu tidak bisa kita maafkan. Mengingat bahwa kita sendiri mengirimkan tenaga kerja kita yang tidak berketerampilan ke luar negeri dengan konsekuensi kemanusiaan yang begitu berat. Baik, kita lanjut masih di Ngalor Ngidul ya bersama Bang Nuim. Puluhan tahun menjadi wartawan dan juga reporter. Tokoh siapa yang paling berkesan di mata Bang Nuim ketika Bang Nuim wawancarai? Kalau saya melihatnya itu ada di Inggris ya, itu seorang pewawancara itu bernama David Dimbleby. Ini Dimbleby ini wah luar biasa dia. Cara dia mewawancara itu halus, mengena, pertanyaannya selalu pendek-pendek, tetapi selalu langsung ke jantung permasalahan. Ini adalah sesuatu yang sangat saya kagumi ya sebagai seorang pewawancara. Apalagi kalau kita mewawancarai seorang narasumber dari Indonesia, karena biasanya keterangan yang disampaikan itu selalu lebih panjang lebar dia. Nah, saya heran untuk orang seperti David Dimbleby namanya. Kemudian anaknya juga menjadi seorang pewawancara ya, penyiar televisi. Tapi kalau untuk di Indonesia, seorang penyiar yang saya kagumi itu sebenarnya adalah juga seorang penyanyi yang saya sebutkan tadi, yaitu Sam Simon. Jadi Sam Simon itu bukan karena kebolehannya sebagai seorang pembaca berita, tetapi karena suaranya yang bisa begitu memukau di zaman, memang waktu itu belum ada televisi, ada radio saja. Jadi saya itu lebih terkesan dengan orang-orang radio seperti pembaca berita yang disebutkan
Abdul Hanan, kemudian Olan Sitokul, kemudian Sasli Rais, ini semuanya orang-orang dari Radio Republik Indonesia. Jadi saya juga punya idola saya, ya, tapi bukan mereka sebagai broadcaster, tapi lebih sebagai announcer. Broadcaster itu selain daripada menyiar, dia juga bertugas sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Sedangkan announcer itu hanya sebagai penyiar, dan umumnya dia hanya membacakan apa yang telah dipersiapkan oleh orang lain. Jadi kalau di siaran itu ya? Iya. Kalau tokoh? Kalau tokoh radio sebenarnya ada Kabul Budiono. Kalau tokoh lainnya ya tentunya banyak yang saya kagumi. Sekarang ini tentunya kita terpaksa mau tidak mau mengagumi Mahathir Mohamad. Karena pada usia yang sudah begitu lanjut, dia masih bisa memenangi, istilahnya bukan memenangkan lagi. Jadi memenangi suatu pemilihan umum yang begitu hebat pertarungannya. Dan dia ditanyakan oleh wartawan asing baru-baru ini, kenapa dia bisa begitu segar bugar pada usia yang sudah lanjut, padahal dia sudah menjalani operasi pintas jantung. Dan ini mohon diperhatikan oleh sidang pendengar Rasil yang budiman. Jawaban Mahathir Mohamad ini sebenarnya bagi kita yang muslim bukanlah sesuatu yang baru. Dia mengatakan, ibunda saya menasehati, jangan makan berlebihan. Dan itu saya amalkan dari sejak muda, katanya. Dia seorang dokter. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, sepertiga perut kamu diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga dengan udara. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi itu penting. Makanya saya kagum pada Mahathir itu, karena ya dia bisa mempertahankan bukan saja jasmaninya, tetapi juga ini yang lebih hebat lagi pada usia yang sudah begitu lanjut, kemampuannya berpikir. Jadi itu tokoh yang perlu kita kagumi, karena dia juga bertarung secara demokratis untuk dapat bisa memenangkan atau memenangi pemilihan di Malaysia.